Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwanuddin, Prodi BKI 1. Di sini saya akan menyimpulkan konsep ilmu dasar tasawuf dan akhlak sebagai tugas mata kuliah akhlak dan ilmu tasawuf. Di dalam instrumen pengetahuan, manusia memiliki beberapa instrumen pengetahuan, diantaranya yang pertama panca indera. Panca indera ini melingkupi syariat atau ilmu fikih. Kemudian yang kedua akal atau logika, yang dalamnya itu ilmu mantik atau dasar-dasar filsafat atau akidah. Yang ketiga hati atau sanubari. Kemudian ilmu tasawuf ini dianggap oleh orang Arab pada zaman dulu adalah bid'ah. Kemudian arti dari tasawuf adalah intisari dalam Islam atau tingkah laku Nabi dan para sahabatnya. Munculnya ilmu tasawuf ini setelah abad kedua Hijriah. Sumber tasawuf itu berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian orang yang pertama kali membahas ilmu tasawuf adalah Dunun al-Misri, yang bernama aslinya adalah Taban bin Ibrahim, wafat tahun 245 Hijriah. Setelah abad kedua Hijriah baru disusun apa yang namanya itu ilmu tasawuf. Kemudian beliau juga membahas ilmu tasawuf, diantaranya yaitu dasar disiplin ilmu, kemudian pondasi-pondasinya. Kemudian Dunun al-Misri ini adalah orang yang pertama kali mencetus dasar-dasar ilmu tasawuf. Kemudian ilmu tasawuf tersebut dikembangkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 334 Hijriah. Jadi Dunun al-Misri ini bukan orang yang menciptakan ilmu tasawuf, akan tetapi Dunun al-Misri ini adalah orang yang pertama menyimpulkan ilmu tasawuf dari gurunya, kemudian gurunya dari gurunya lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat yang menampakkan sikap ilmu tasawufnya, diantaranya itu ada yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian yang kedua Salman Al-Farisi. Terus kemudian kata dasar tasawuf berasal dari kata yang pertama dari sahabat Abul Fatah Al-Basti mengatakan bahwasanya tasawuf diambil dari kata as-sofa yang artinya bersih. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan at-tasawuf berasal dari kata asuf dari Al-Imam Ahmad Al-Rifai. Asuf itu artinya kain wol. Kemudian yang ketiga tasawuf diambil dari kata as-sof, itu artinya barisan. Orang yang berada di barisan pertama. Artinya tasawuf ini adalah orang-orang yang menempati suatu barisan yang pertama. Kemudian yang keempat yaitu as-sulfa, yang artinya para santri Nabi yang tinggal di kota Madinah. Kemudian ada yang terakhir ada asyifa sebagai sifat-sifat yang baik. Di dalam ilmu tasawuf ini menciptakan orang yang mempelajari ilmu tasawuf akan memiliki sifat-sifat yang baik. Kemudian tasawuf secara istilah yaitu bisa dilihat dari sisi kemanusiaan. Yang pertama, manusia dianggap sebagai makhluk yang terbatas atau kurang, dalam artian manusia ini memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang berjuang agar lebih baik dan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Di dalam poin ketiga ini
Metodenya yaitu membersihkan hati, membersihkan tingkah laku, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian tasawuf adalah pondasi agama Islam. Kemudian tasawuf ini sebagai pondasi agama Islam, yang pertama iman, kemudian yang kedua syariat, yang kemudian yang ketiga yaitu ihsan, tasawuf. Kemudian jadi ilmu tasawuf ini bukan bid'ah, akan tetapi tasawuf ini udah ada pada zaman Nabi. Kemudian tasawuf mengajarkan atau bertujuan untuk bagaimana seorang manusia untuk mensucikan sikap dohir maupun batinnya. Kemudian ia menghiasi dirinya dengan kebaikan. Kemudian dasar asas ilmu tasawuf yang pertama sofaun nasi, yang artinya bersihnya jiwa dan hati, yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Kemudian yang kedua yaitu qasdullah, yang artinya ikhlas. Ikhlas di sini ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan segala hal, yang berdasarkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian yang ketiga zuhud. Zuhud ini artinya tidak mencintai dunia secara berlebihan dalam urusan dunia. Akan tetapi orang yang tasawuf ini akan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kemudian dasarnya dalam Quran surat An-Nur ayat 37. Kemudian yang keempat ar-rahmah warido dalam Quran surat Al-Isra ayat 107. Kemudian 5 yaitu akhlak atau moral etika. Kemudian instrumen untuk membersihkan hati yaitu dengan cara ilmu tasawuf, karena tasawuf ini bertujuan untuk memberikan sifat zuhud, sifat kebaikan, sifat yang tidak mencintai dunia secara berlebihan, kemudian ikhlas dalam beramal, kemudian selalu memberikan suatu kebaikan. Kemudian ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang akan memberikan kita suatu kebahagiaan atau kecapaian dunia untuk menciptakan atau memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita semua. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi konsep dasar ilmu tasawuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.